Halo pemirsa, selamat datang di One on One. Hari ini episodenya spesial karena saya ditemani dengan Ketua dari Komnas HAM, Bapak Ahmad Taufan Damanik. Halo Pak. Halo. Akhir-akhir ini di kantor Komnas. Ya. Terima kasih. Kita dijamu ada kopi. Ini kopinya baru satu. Pemirsa ya itu udah banyak numpuk deh sana karena Bapak katanya pecinta kopi hitam. Iya. Ya? Pak, ini kan akhir-akhir ini rame ya. Wah, sangat rame malah. Isu Sambo. Iya. Keluarga gimana Pak? Ada deg-degan ini kok Bapak nggak pulang-pulang atau Pak jangan kenceng-kenceng ngomongnya gitu. Gimana? Kalau keluarga saya sih udah terbiasa karena 5 tahun terakhir kan banyak sekali kasus-kasus yang besar ya, yang kemudian menimbulkan kehebohan dan tekanan luar biasa juga ya, termasuk kepada keluarga. Terutama anak saya kadang-kadang juga dikontak teman-temannya, dipertanyakan macam-macam. Tapi capek pastilah ya. Iya, tadi malam kita kebetulan bisa bertemu berempat. Karena anak saya sudah bekerja dua-duanya, jadi dia kadang-kadang ada di luar, ya, sekali-sekali saja bertemu. Tadi malam kebetulan kami berempat bertemu, bisa bercanda ria. Akhirnya, dari sekian banyak kasus yang ditanganin Komnas HAM, yang ini termasuk yang paling berat dan paling deg-degan nggak? Sebetulnya enggak, ini lebih kehebohan medianya ya. Kecuali obstruction of justice-nya, itu luar biasa itu sistematik, masif dan melibatkan puluhan anggota Polri bahkan yang tingkat jenderal ya, itu luar biasa itu. Belum pernah ada kejadian seperti itu. Tapi dibanding kasus lain, sekarang kami sedang tangani kasus mutilasi di Papua ya, 4 orang. Nanti jam 3 kita konferensi pers. Itu juga luar biasa berat karena untuk mencari bukti, meminta orang memberikan keterangan saksi itu juga tidak mudah gitu. Ini relatif lebih mudah karena dia ada di kota Jakarta dan terkoleksi. Walaupun pada awalnya memang karena ada langkah-langkah yang sangat sistematis tadi menghilangkan barang bukti, melakukan disinformasi dan macam-macam, memang di awalnya sulit. Dari hasil penyelidikan ini kan secara ilmiah, scientific investigation-nya ini kan sebetulnya udah jadi sorotan masyarakat gitu Pak ya. Dari alasan baku tembak gitu kan ya, baku tembak, terus motifnya ada pelecehan seksual dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa dijelasin ke pemirsa, Pak, sebenarnya kayak gimana sih ini kasusnya? Iya, kami sudah menyimpulkan yang paling pokok itu sebenarnya dua kesimpulan utama, yaitu bahwa telah terjadi apa yang kami sebut sebagai extrajudicial killing, yaitu ada seseorang yang dalam hal ini memiliki satu kekuasaan ya. Kadipropam, bintang 2, punya senjata juga dan punya pengaruh, kemudian melakukan pembunuhan ya, kepada seseorang itu jadi bawahannya. Yang kalau kesimpulan itu digunakan, maka alasan apapun sebetulnya tidak bisa dibenarkan secara hukum. Orang itu harus dihukum berat, itu pasti. Yang kedua, dia semakin serius ya, karena ada langkah yang tadi saya katakan sistematik, masif, sampai melibatkan puluhan, 90-an orang anggota Polri bahkan yang juga berbintang misalnya melakukan obstruction of justice, menyusun skenario seolah-olah ada peristiwa tertentu, tembak-menembak dan macam-macam. Kemudian juga merusak TKP, melakukan disinformasi, alat barang bukti dan macam-macam. Itu juga menambah keyakinan kita bahwa ini memang satu kejahatan yang serius dan harus diberikan hukuman yang setimpal ya. Memperkuat apa yang sudah dikenakan oleh penyidik dalam hal ini pasal 340 pembunuhan berencana gitu. Dan Komnas HAM sendiri kan sebenarnya udah menulis laporan penyelidikan ya? Iya, yang diserahkan ke Polri, ya, kemudian kami serahkan ke Presiden, tetapi melalui Pak Menko dan juga ke DPR RI. Itu laporannya berisi tentang apa Pak? Ya pertama tadi soal konstruksi peristiwanya yang paling pokok yang 2 tadi. Kemudian ada satu kesimpulan yang itu klarifikasi. Karena ada spekulasi sebelumnya bahwa ada penyiksaan, dugaan penyiksaan. Bahkan ada yang menggambarkan dugaan penyiksaan itu terjadi sepanjang perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Ada yang katanya jarinya dipotong dan lain-lain. Nah, kami tidak menemukan fakta itu, karena itu kami memberikan kesimpulan ketiga dalam bentuk klarifikasi bahwa tidak ada penyiksaan. Nah, orang berdebat tentang itu, tapi mereka lupa bahwa kata penyiksaan itu diambil dari satu definisi hukum hak asasi internasional, torture namanya. Kita sudah meratifikasi konvensi anti torture, ada dalam undang-undang hak asasi manusia,
di dalam pasal 1 misalnya, kemudian juga disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang 26 tahun 2000. Jadi ada dalam sistem hukum kita yang menjelaskan apa itu torture atau penyiksaan. Kami tidak menemukan bukti-bukti itu, tidak saja dalam arti bukti medis yang dokter forensik pertama dan kedua mengatakan memang hanya ditemukan luka-luka akibat tembakan. Nah, penyiksaan sendiri bisa memang bersifat non-fisik, tapi dalam satu peristiwa yang kejadiannya hanya 3-4 menit sampai kemudian dieksekusi seperti itu, tidak dimungkinkan terjadi penyiksaan yang bersifat non-fisik. Jadi secara definitif penyiksaan itu atau torture itu adalah satu tindakan ya melawan hukum ya yang secara fisik maupun non-fisik yang mengakibatkan kesakitan luar biasa. Begitu digambarkan dalam konvensi anti torture yang juga masuk dalam Undang-Undang 39 maupun di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 gitu. Nah, karena itu kami katakan tidak ada. Nah, orang masih berdebat soal itu, padahal sebetulnya ada definisi yang secara hukum sudah diakui menjadi bagian dari hukum nasional kita. Karena pada saat itu kan sebenarnya pihak keluarga sempat menyampaikan, loh kok ini ada luka seperti ini, kok jarinya seperti ini, gitu kan Pak? Ya, tapi sudah dijawabkan oleh dokter forensik bahwa itu sebetulnya bagian dari luka akibat tembakan maupun luka sayatan-sayatan yang diakibatkan oleh forensik ya. Tindakan-tindakan otopsi itu ya. Kami mendapatkan data yang sangat lengkap, dipaparkan dan kami uji ya. Dengan juga mengundang ahli independen kami memastikan apakah prosedur yang dilakukan oleh dokter forensik pertama itu misalnya benar apa tidak. Jawabannya benar. Dan sekarang diperkuat oleh hasil otopsi ulang ya. Walaupun memang mereka tidak menyimpulkan soal ada penyiksaan apa tidak, karena ranah mereka kan ranah medis ya. Dari ranah medis yang mereka simpulkan tidak ada luka lain selain luka tembakan, maka Komnas HAM berkesimpulan tidak ada penyiksaan. Karena juga secara non-fisik tidak mungkin terjadi dalam peristiwa yang itu hanya terjadi antara 3-4 menit itu. Kami punya banyak pengalaman, punya hasil pendidikan yang ada torture-nya. Misalnya kejadian di Poso ya, seorang anak remaja yang kami temukan mati dalam tembakan dan juga ada luka-luka sayatan. Dan kami menemukan akhirnya bahwa orang ini bahkan disayat-sayat dulu baru ditembak gitu. Nah, ini kami sebutkan memang selain ada killing di situ juga ada torture karena ada penyiksaan-penyiksaan yang bersifat fisik. Kasus Dom Aceh misalnya penyiksaan itu dalam bentuk fisik maupun non fisik. Sehingga dalam waktu yang lama misalnya penyiksaan terjadi dan akhirnya beberapa di antara mereka meninggal dunia. Jadi ada pembunuhan dan juga penyiksaan, kami simpulkan begitu. Untuk kasus Joshua kita memang hanya menemukan fakta yang ada adalah extrajudicial killing. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang semestinya punya power dan powernya harusnya untuk melakukan penegakan hukum, bukan untuk membunuh orang gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya ini pemirsa mungkin ingin tahu gitu Pak, sempat nggak melihat foto jasad begitu? Oh iya, kita lengkap. Bahkan kita tidak hanya dapat dari forensik, tapi kami juga mendapat dari barang bukti yang sempat dihilangkan. Yang itu kemudian dalam bentuk foto-foto ya. Jadi orang-orang yang menghilangkan, berusaha untuk mengubah TKP, menghilangkan barang bukti kan ternyata mereka juga memoto-moto ini jenazah itu. Kami bandingkan memang tidak ada torture itu ya. Dalam arti fisik ya. Dalam arti non fisik sulit membayangkan dalam waktu 3-4 menit terjadi torture, penyiksaan yang bersifat non fisik yang mengakibatkan kesakitan luar biasa. Itu bunyi pasal torture di dalam konvensi maupun dalam Undang-Undang 39. Kecuali yang sifatnya ancaman yang selama ini suka diberitakan ya, itu kan sebenarnya sudah ada bukti-buktinya. Oh, kalau itu iya, dibentak misalnya segala macam, itu tidak bagian dari torture ya. Itu kekerasan, itu kekerasan fisik maupun non fisik ya. Orang ditempeleng tentu dia mengalami kekerasan, itu violence. Tapi itu belum tentu menjadi torture karena torture itu harus berdampak pada satu kesakitan yang luar biasa atau kesakitan mental yang juga berdampak. Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat yang kami selidiki selama ini biasanya pembunuhannya juga disertai dengan penyiksaan, bahkan penyiksaan yang bersifat non fisik, misalnya orang disiksa dengan berminggu-minggu diperdengarkan satu suara tertentu, bunyi-bunyi tertentu yang membuat dia memang sangat menderita, atau air dingin ditetesin pelan-pelan. Ya, itu seperti kita lihat di film-film ya. Ada orang yang kemudian diangkat, digantung kakinya, kemudian bolak-balik dicelupkan untuk mendapatkan pengakuan. Jadi torture biasanya memang digunakan oleh penyidik atau orang yang melakukan pemeriksaan
supaya mendapatkan pengakuan. Walaupun di luar itu masih bisa disebut sebagai torture juga. Ya, ini kan definisi torture akhirnya sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad. Kemudian ini Pak, oke lah katakan nggak ada penyiksaan atau tidak ada torture gitu ya Pak ya. Bareskrim sudah mengakui tidak ada pelecehan seksual gitu. Tapi kenapa Komnas HAM masih kekeh nih Pak dengan laporan itu? Bukan kekeh. Tadi balik torture tadi ya. Okay. Meskipun tidak ada torture, bukan berarti kekejaman pembunuhannya itu berkurang, tidak. Kami tetap menganggap ini satu pembunuhan yang kejam, gitu ya. Nah, kembali ke soal yang kedua, sebetulnya yang dikatakan oleh Bareskrim pelecehan seksual itu peristiwa Duren 3. Nah, ada laporan yang kami dapatkan, baik dari pengakuan Ibu PC dan beberapa saksi-saksi, termasuk keterangan 2 psikolog ya. Itu yang kemudian kami menganggap ada indikasi awal gitu. Karena ada indikasi awal, kami merekomendasikan supaya penyidik ini mendalami terlebih dahulu. Jadi kalau dipahami itu sebetulnya Komnas tidak ingin ini langsung saja nanti dibawa ke pengadilan, karena sudah pasti akan ada di pengadilan, karena di dalam BAP ada, dalam rekonstruksi ada, dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik untuk diberikan kepada jaksa itu juga ada. Jadi kami menginginkan ada proses validasi terlebih dahulu dengan penyidik itu melakukan pendalaman dan menggunakan tadi kami sebut sebagai scientific investigation. Salah satunya apa? Salah satunya misalnya mengundang ahli lain. Jadi saya tidak mengatakan kami tidak percaya pada ahli yang atau psikolog yang sekarang ini, tapi kami menginginkan ada psikolog lain yang lebih netral untuk memberikan satu konklusi atau judgement yang lebih netral, lebih objektif gitu. Jadi sebenarnya itu. Tapi kemudian ini yang menjadi menuai keributan di ruang publik, dan tentu saja Komnas harus menjawab itu secara hati-hati, menjelaskan bahwa sebenarnya maksudnya seperti ini. Tapi kepada laporan kami untuk Presiden dan DPR RI, tentu kita tidak bicara tentang itu lagi. Kita bicara tentang solusi dari kasus ini secara lebih sistematik, bagaimana pembenahan di kepolisian Republik Indonesia itu. Karena kan sebetulnya begini Pak, kalau misalnya kita bicara mengenai adanya psikolog yang netral atau segala macamnya, memang kembali lagi kepada barang bukti gitu ya. Betul. Kalau kepada pengakuan saat ini bukannya lebih condong kepada katakanlah Ibu PC gitu ya. Sementara kan kalau korban kan udah nggak ada, apakah masih valid laporan-laporan ini, kan jadi berat sebelah begitu Pak? Jadi begini ya, kita sekarang punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Di dalam undang-undang TPKS itu, ini undang-undang baru yang diperjuangkan oleh para aktivis perempuan lah terutama. Memang ada prosedur-prosedur yang lebih mempermudah proses pembuktian, tidak lagi seperti tindak pidana umum yang lain ya. Kasus pembunuhan, misalnya perampokan, dia membutuhkan hard evidences. Tapi untuk tindak pidana kekerasan seksual, karena seringkali kasusnya itu di ruang-ruang privat, hanya ada pelaku dan korban, maka memang ada prosedur yang dimudahkan. Tapi memang belum masuk dalam KUHP. Maka itu kita minta supaya ada proses dengan menggunakan undang-undang ini, melakukan validasi atau objektifikasi. Kalau bahasa saya sebagai peneliti, saya biasanya lebih senang menggunakan objektifikasi. Itulah nanti yang bisa memberikan judgement. Jangan berharap pada hard evidence, itu pasti sulit didapatkan. Tapi dengan pendekatan-pendekatan yang terobosan ya, sesuai dengan undang-undang TPKS itu, ini menjadi alat kita untuk memvalidasi apa benar. Kalau dia benar, akan seperti apa? Kalau dia salah, tentu saja akan menjadi bagian dari obstruction of justice dari orang yang mengklaim sebagai korban itu gitu. Karena berarti dia membuat keterangan palsu.